Boleh. Oh iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Novi Waalaikumsalam. Zulalia, mahasiswa semester 2 dari Universitas Indra Prasta, Jakarta Selatan, program studi bimbingan konseling. Saya di sini ingin mewawancari Anda sebagai guru BK untuk tugas mata kuliah perkembangan profesi konseling. Apakah Anda bersedia? Ya, bersedia. Baik, boleh perkenalkan nama Anda, tempat, tanggal lahir, umur, tempat tinggal, dan pendidikan terakhir Anda. Ya, nama saya Silpa Agisnya Salma, lahir di Majalengka tahun 11 April 1994. Dan saya sekarang bertugas menjadi guru BK di SMP 24 Negeri Bandung. Pendidikan terakhir itu S1 BK di UPI Bandung. Baik, saya langsung ke pertanyaan intinya ya, Bu. Enggak. Sebagai guru BK, bagaimana Anda menerapkan sikap profesional profesi tersebut? Ya, saya menjadi guru BK tuh kurang lebih hampir mau 3 tahun ya, jadi baru juga ya. Nah, jadi selama saya 3 tahun, saya memang masih belajar gitu ya, untuk menjadi guru BK yang profesional. Tapi menurut saya, guru BK yang profesional itu ya guru BK yang bisa membuat siswa-siswanya itu nyaman gitu. Jadi siswa tidak takut lagi terhadap guru BK. Nah, saya juga ingin sekali menghapus apa yang namanya siswa itu takut sama guru BK. Karena guru BK-nya galak, misalkan yang seperti itu. Jadi sampai sekarang tuh saya masih berusaha untuk menjaga profesionalitas saya dengan cara ya membuat siswa-siswa mau membuka diri untuk bisa ke ruangan BK misalkan seperti itu. Oh, baik, Ibu. Aku lanjut lagi. Sebagai guru BK, apakah menurut Anda guru BK harus lulusan sarjana S1 program studi BK? Berikan penjelasan terkait hal tersebut. Ya, kalau menurut saya itu harus ya. Jadi untuk menjadi guru BK tuh harus lulusan dari jurusan BK gitu. Nah, karena apa? Karena kalau mungkin memang dulu zaman dulu di universitas ini masih jarang ya BK tuh. Tapi semakin sini kan masih makin banyak tuh yang universitas yang ada prodi BK-nya. Harus lulusan BK karena apa? Karena ya kalau misalkan guru lain nih, guru yang bukan lulusan BK, mungkin saja gitu ya. Mungkin saja mereka tidak di apa namanya? Dikasih ilmu tentang bagaimana menghadapi siswa gitu, bagaimana cara penerimaan yang baik terhadap siswa selama konseling, selama siswa mau ke ruang BK misalkan seperti itu. Kalau guru lain gitu ya, guru yang bukan pelajar matkul BK gitu ya, apa jurusan BK mah mungkin saja tidak belajar tentang itu. Jadi ya memang harus gitu. Memang harus guru BK tuh S1 BK, karena di dalam S1 BK tuh kita tuh kan ya belajar tentang ilmu-ilmu tentang bagaimana bimbingan dan konseling seperti itu. Ya, baik Ibu. Selanjutnya, sebagai guru BK, kompetensi apa yang Anda terapkan dalam melaksanakan profesi Anda sebagai guru BK? Iya, kalau kompetensinya ya apa yang dipelajari di perkuliahan itu harus diterapkan ya di dalam dunia pekerjaan. Misalkan kita harus bisa menerima siswa dengan tanpa syarat gitu, tanpa dilihat siswa itu dari yang kaya, dari yang miskin, dari yang pintar, dari yang bodoh, misalkan yang kurang kurang pintar, tapi semuanya harus sama gitu. Jadi kita harus bisa menggali apa membuat siswa jadi nyaman terhadap kita. Jadi itu merupakan menurut saya itu kompetensi yang harus dimiliki semua guru BK. Jadi bagaimana sih gitu kita mau menyelesaikan suatu masalah terhadap siswa kalau
siswanya itu tidak nyaman sama kita, makanya harus terus kita gimana caranya kita harus mencari ilmunya juga. Bagaimana sih kita harus membuat siswa-siswa itu nyaman terhadap kita. Itu menurut saya itu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru BK seperti itu. Baik, Ibu selanjutnya, bagaimana cara Anda menerapkan sikap kode etik? Ya, kalau kode etik misalkan saya dalam pekerjaan, misalkan saya mau menyelesaikan satu kasus nih. Saya dapat kasus dari misalkan laporan dari temannya. Nah, saya panggil siswa tersebut yang bersangkutan yang bermasalah itu. Nah, saya tidak akan menyebutkan itu informasi dari siapa gitu. Nah, itu kan merupakan kode etik ya terhadap apa menjaga rahasia gitu, rahasia dari konseling kita. Misalkan juga kalau dari misalkan kami guru BK dengan rekan kerja yang lain, misalkan guru-guru yang lain. Nah, kami tidak akan menyebutkan suatu permasalahan siswa sedetail mungkin gitu. Misalkan siswa A, B, C, D gitu. Mereka curhat ke kami. Terus kita beberkan semuanya ke rekan kerja yang nggak akan seperti itu. Jadi kita tetap menjaga kode etik yang namanya kerahasiaan harus kami junjung tinggi. Gitu. Terus ya itu tadi batasan-batasan kerjanya pun kita harus sesuai dengan kode etik. Misalkan kalau siswa sudah masalahnya sudah agak berat, kan itu bukan ranah kita lagi gitu. Jadi kita harus alih tangan kasuskan ke yang lebih bersangkutan gitu, lebih profesional gitu. Itu kan juga kita nggak bisa langsung memberikan treatment ke orang tersebut gitu, ke siswa tersebut kalau masalahnya memang sudah besar gitu. Itu juga kan merupakan menjaga kode etik kita seperti itu. Oke, makasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, sebagai guru BK, bagaimana sikap profesional Anda dalam menanggapi masalah para siswa? Bagaimana? Gimana? Bagaimana sikap profesional Anda dalam menanggapi masalah para siswa? Ya, kalau untuk permasalahan siswa kita harus selalu tetap menjunjung ke profesionalitasan ya. Kalau misalkan siswa, kalau saya memiliki apa namanya, memiliki prinsipnya tuh semua siswa tuh merasa nyaman dulu terhadap saya. Gitu. Jadi saya tuh pengen disebut sahabat bagi mereka gitu. Jadi BK tuh sahabat siswa gitu. Jadi siswa tuh tidak takut terhadap saya. Nah, walaupun kayak gitu, tapi tetap kita harus menjaga kalau kita tuh gurunya gitu, bukan temannya gitu. Itu kan berarti tetap kita apa namanya menjaga profesionalitas kami gitu ya. Guru BK juga bisa menjadi sahabat mereka gitu. Tapi di waktu-waktu tertentu gitu. Tapi kalau misalkan memang mereka salah gitu, ya yang namanya sahabat mungkin bisalah memaafkan gitu. Tapi kan namanya guru BK itu tidak bisa seperti itu, harus ada konsekuensinya, harus ada yang mereka peroleh. Misalkan, oh ini salah, oh ini harusnya seperti ini, oh seperti itu gitu. Nah jadi itu kan walaupun mereka menganggap kita tuh sahabatnya buat apa membuka semua masalahnya, bercerita tentang kehidupannya, tapi tetap profesionalitas kita harus kita junjung tinggi juga. Jadi siswa tidak akan semena-mena sama kita, sama guru BK kayak gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai guru BK, organisasi apa yang Anda ikuti dan bagaimana Anda menerapkan sikap profesional dalam organisasi tersebut? Ya, kalau organisasi karena mungkin saya baru juga ya, jadi paling sampai saat ini sih ya itu mungkin MGBK kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada acara dari MGBK kita untuk berdiskusi gitu. Kalau ada kesempatan saya bisa ikut. Jadi itu kan di dalam perkumpulannya pun kita nanti akan membahas tentang bagaimana mungkin masalah-masalah yang sedang terjadi saat ini, bagaimana pemecahan masalahnya seperti itu. Tapi kalau untuk apa namanya perkumpulan atau komunitas yang lain yang lebih luas lagi, saya belum gitu, belum sampai ke sana karena mungkin saya juga baru gitu di dunia pendidikan seperti itu.
Selanjutnya, sebagai guru BK, pernahkah Anda berkolaborasi dengan profesi lain? Jika pernah, kolaborasi apa yang Anda lakukan dan jelaskan kolaborasi tersebut. Bentar pindah dulu ya. Oh ya, Ya, kalau untuk berkolaborasi dengan pihak lain, kemarin baru saja saya menangani satu siswa, jadi berkolaborasi dengan pihak puskesmas gitu tentang karena siswa tersebut apa namanya ya dalam pembelajarannya tuh kurang agak slow gitu, agak slow learner kayak gitu. Jadi kita ya sebagai guru BK tidak mungkin bisa langsung ngejudge gitu, langsung ngasih kesimpulan bahwa si A ini si ini ya, makanya harus berkolaborasi dengan pihak yang lebih profesional. Jadi kemarin juga apa kolaborasi sama pihak yang puskesmas tuh ya untuk apa? Untuk memberikan apa namanya informasi gitu kepada guru-guru yang lain. Kan kemarin semua guru-guru lagi mengolah nilai nih buat rapot gitu. Nah, karena siswa tersebut kan di kelasnya seperti itu masih slow gitu ya. Karena juga siswa tersebut masuk ke sekolah kami itu bukan jalur yang ABK. Jadi karena jalurnya zonasi, jadi kan tidak terlihat gitu ini siswanya seperti apa. Jadi mau ngasih nilainya juga tapi ini siswanya ini gitu. Nah, makanya saya dengan wali kelas ya berkolaborasi dengan yang pihak puskesmas agar mendapatkan kesimpulan bahwa siswa itu seperti apa untuk gambaran kepada guru yang lain di dalam pemberian nilai seperti itu. baik. Pertanyaan selanjutnya, sebagai guru BK, apakah Anda menerapkan pola umum 17 plus dalam memberikan pelayanan BK? Ya, kalau untuk pola umum 17 di sekolah kami tuh menggunakannya BK perkembangan. Jadi bukan pola 17 plus. BK perkembangan itu kan BK yang secara keseluruhannya tuh programnya itu untuk meningkatkan perkembangan siswa gitu ya, untuk menjadi lebih optimal lagi perkembangannya ya di 4 bidang profesi bidang layanan itu, misalkan bidang pribadi, sosial, karir, dan akademik gitu. Jadi BK-nya itu BK perkembangan, bukan BK pola 17 gitu. Oh. Sebagai guru BK, apa saja tugas guru BK selain memberikan pelayanan konseling untuk peserta didik? Ya, eh banyak juga sih ya tugas guru BK di sekolah tuh misalkan memberikan informasi sebagai informan gitu kepada wali kelas gitu. Untuk juga misalkan informasinya apa ya karena misalkan siswa ada masalah nih terus ditangani sama ABK. Nah, kita memberikan informasi untuk wali kelasnya. Ini siswa ini bla bla bla. Di rumahnya seperti ini bla bla bla. Itu kan jadi mungkin ada apa namanya untuk mungkin nilai juga dan lain juga. Kalau misalkan siswa jarang masuk nih, sama BK kan dicari tahu ini kenapa dan apa-apanya. Misalkan ada masalah apa di luar, di rumah, di pertemanannya atau di kelasnya. Nah, BK kan bisa sebagai informasi untuk ngasih tahu ke wali kelasnya, Bu, Pak, misalkan siswa ini tidak pernah masuk selama ini karena bla bla bla. Jadi bisa jadi seperti itu. Terus juga misalkan kadang-kadang juga gitu ya selama saya ngajar di sini, misalkan siswa apa namanya ada 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 apa ya namanya keluh kesah gitu terhadap guru A. Nah, bisa jadi kan misalkan guru A tuh apa namanya juga suka ngobrol gitu misalkan sama saya. Nah, bisa misalkan saran-saran itu bisa dikasih tahu ke guru tersebut misalkan tanpa tanpa tadi tanpa menyebutkan identitasnya. Harus tetap menjaga kode etik yaitu tentang kerahasiaan tadi, menjaga kerahasiaan tadi. Terus juga misalkan apa namanya? Bentar ya. Hmm,
Terus misalkan juga kalau misalkan kita untuk menerapkan kedisiplinan di sekolah, kan itu juga perlu perlu apa namanya, perlu kolaborasi antara pihak kesiswaan dengan pihak guru BK gitu. Jadi misalkan ada siswa yang bla bla bla, mungkin dia kedisiplinannya kurang kurang gitu ya, dan guru BK tahu. Terus guru BK bisa melaporkannya ke apa namanya, ke kesiswaan untuk ditindaklanjuti misalkan. Itu bisa seperti itu. Jadi memang guru BK tuh tidak semerta terus tugasnya untuk melayani siswa misalkan. Jadi antara manajemen sekolah pun ya kalau misalkan memang kita berhubungan dengan siswa, dengan BK misalkan, kita bisa memberikan bantuan gitu untuk kelancaran proses manajemen di sekolah, misalkan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, sebagai guru BK, hambatan apa saja yang pernah Anda alami dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling? Ya, kalau sejauh ini saya mendapatkan hambatan tuh kalau misalkan gini, eh, apa namanya, untuk kedisiplinan tuh ya, untuk mendisiplinkan siswa tuh di sini masih apa namanya, budayanya tuh harus apa-apa sama BK. Misalkan ada siswa yang tidak taat peraturan, misalkan siswa datang terlambat. Terus guru-guru pun gitu misalkan ya, guru-guru pun berstigmanya tuh udah langsung siswa tersebut ke BK-in aja misalkan. Jadi nanti sama BK dihukum lah, diapalah gitu. Nah, jadi itu masih itu bagi saya hambatan ya, itu masih melekat di lingkungan saya gitu, kerja saya. Jadi terus kalau misalkan siswa melakukan ulah lah gitu ya, apa-apa langsung udah ke BK-in aja tuh, panggil aja guru BK-nya misalkan, langsung ditindak aja sama guru BK. Atau misalkan siswa rambutnya yang panjang gitu ya, rambutnya tuh yang agak gondrong gitu, langsung tuh BK-nya cepet gunting aja rambutnya misalkan gitu. Tapi menurut saya itu bukan bukan tugasnya BK gitu untuk mendisiplinkan siswa yang seperti itu, yang bukan BK, itu harusnya kesiswaan gitu. Kalau misalkan guru BK yang langsung ngepotong rambut siswa misalkan, atau ngehukum siswa yang datang terlambat, nanti pasti stigma negatif di siswa tuh ya tetap melekat aja. Oh, guru BK tuh yang galak itu ya. Oh, guru BK tuh yang rajaan rambut itu ya, gitu misalkan. Nanti semakin sulit dong siswa-siswa untuk datang ke BK, ke ruangan BK untuk mereka curhat misalkan, untuk mereka mau berkeluh kesah, untuk apa, siswa-siswa untuk mencari solusi misalkan. Harusnya stigma itu misalkan yang tentang kedisiplinan yaitu tugasnya Wakasek kesiswaan gitu, bukan guru BK. Nah, itu yang menjadi hambatan gitu menurut saya gitu ya selama ini. Karena apa? Karena masih banyak guru-guru yang belum paham BK tuh harusnya untuk apa gitu. Wakasek kesiswaan tuh ya buat apa. Jadi jangan sampai timpang tindih gitu antara kesiswaan dengan guru BK gitu. Kalau guru BK mah ya memang untuk mencari tahu permasalahannya apa, nanti dicari solusi bareng-bareng, bukan untuk langsung ngedisiplinkan siswa seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, sebagai guru BK, upaya apa yang Anda lakukan dalam mencapai pelayanan yang bermanfaat? Ya, kalau upaya apanya, setiap hari saya masih masih belajar sih ya, masih belajar untuk menjadi guru BK yang baik bagi siswa, bagi di manajemen sekolah pun saya menjadi guru di sekolah ya pengen bermanfaat gitu. Jadi saya masih belajar gitu. Upayanya apa? Ya saya misalkan ikut-ikut workshop untuk peningkatan keprofesionalitasan saya sebagai guru BK misalkan. Terus saya cari-cari informasi bagaimana sih menangani siswa yang misalkan yang sekarang lagi permasalahan lagi booming, apakah harus seperti apa? Yang saya diskusi juga, banyak diskusi sama mungkin guru BK yang lebih seniornya atau guru BK yang eh, lebih memiliki pengalaman yang banyak di luar sekolah, misalkan di sekolah lain. Jadi ikut juga
apa namanya, kalau misalkan ada perkumpulan komunitas yang guru BK mengadakan acara apa seperti itu. Jadi mungkin ya tidak akan tidak akan putus lah gitu, tidak akan berhentilah gitu saya untuk berusaha untuk menjadi guru BK yang lebih baik lagi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, sebagai guru BK, wawasan apa saja yang Anda dapatkan selama menjadi guru BK? Gimana? Wawasan apa saja yang Anda dapatkan selama menjadi guru BK? Ya, banyak banget ya. Kalau menurut saya tuh banyak banget ilmu-ilmu dan pelajaran yang dapat saya ambil untuk kehidupan sehari-hari saya. Apalagi karena saya lebih banyak berkecimpungnya dengan siswa gitu ya. Jadi saya lebih paham gitu apa apa keinginan siswa gitu, apa keinginan orang yang pada saat remaja gitu, remaja-remaja tuh inginnya kayak gimana sih. Jadi saya lebih tahu gitu. Ya bukan maksudnya tuh saya menjadi tahu gitu ya. Nah, juga misalkan siswa-siswa yang bermasalah. Siswa yang bermasalah dicari tahu kan sama saya misalkan latar belakang rumah di kehidupan rumahnya, di keluarganya. Jadi saya juga makin mikir, oh berarti kan kan itu ilmunya bisa diambil ya untuk saya juga gitu ya. Oh berarti kalau misalkan saya sebagai orang tua kalau ke anak kayak gini, oh anaknya pasti kayak gini gitu. Oh anaknya pasti marah, oh anaknya pasti kesal gitu. Jadi itu setiap cerita siswa, setiap permasalahan siswa itu banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil. Misalkan tentang keluarga gitu karena saya sudah berkeluarga. Terus misalkan tentang anak pun gitu ya, tentang anak. Oh, jadi saya juga tahu oh mereka tuh kayak gini. Sekarang trennya yang lagi ini ya. Oh, misalkan kayak gini. Oh, berarti saya harus mendekati anak-anak tersebut tuh dengan cara ini gitu. Misalkan dengan cara kesukaan mereka sekarang lagi apa. Oh, saya cari tahu juga nih biar bisa nyambung ngobrolnya. Nanti suatu saat kalau saya butuh misalkan informasi tentang siswa tersebut, ya dia mau terbuka karena mereka mikir oh gurunya asik misalkan, oh gurunya ngerti nih, nyambung nih gitu obrolannya seperti itu. Jadi banyak banget lah gitu, banyak banget pembelajaran-pembelajaran yang saya dapatkan setelah saya menjadi guru BK. Selain itu juga kalau saya misalkan menjadi guru nih di suatu sekolah gitu ya, guru-gurunya pastilah memberikan misalkan informasi, memberikan amanat, misalkan nasihat. Itu kan menjadi pelajaran juga buat saya. Oh, berarti saya itu harus seperti ini. Oh, saya menangani siswa oh, harus kayak gini ya. Saya misalkan menyapa siswa, oh, berarti kayak gini ya. Oh, gini ya gitu. Jadi banyak lah gitu. Banyak pelajaran yang baiknya yang saya dapat ambil menjadi pada saat saya menjadi guru BK. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, sebagai guru BK, apakah sebelumnya Anda pernah bekerja di bidang lain? Profesi apa yang profesi apa dan berikan alasan mengapa Anda berhenti dari pekerjaan tersebut? Kalau itu enggak ya. Oh, Saya lulus 2017, terus kosong dulu selama setahun, nah langsung jadi guru gitu, langsung jadi guru BK. baik. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Sebagai guru BK, menurut Anda seberapa penting peran guru BK di sekolah? Jelaskan alasannya mengapa. Ya, menurut saya penting banget ya. Di sekolah harus ada BK tuh penting. Kalau nggak ada guru BK pun pasti guru lain dijadikan guru BK gitu karena memang BK tuh memang penting di setiap semua sekolah gitu. Karena apa? Karena apalagi zaman yang sekarang tuh zaman yang sudah pesat banget gitu ya teknologi itu ya. Jadi siswa kan semakin ke sini semakin dari kecil pun udah tahu tentang suatu informasi gitu ya. Suatu permasalahan misalkan kenakalan pun yang tadinya zaman dahulu kala mah mungkin permasalahan itu tuh bisa bisa muncul tuh ketika anak udah dewasa misalkan tapi sekarang kan bisa aja dilakukan oleh siswa dari SD misalkan dari SMP. Nah jadi pentingnya guru BK buat apa ya untuk ngasih tahu tentang
bagaimana mengelola emosi, misalkan, bagaimana cara berteman yang baik, misalkan, terus bagaimana cara apa namanya agar dia bisa menjadi pribadi yang baik, perkembangannya yang optimal seperti apa, misalkan. Jadi memang penting gitu. Karena apa? Karena kalau dari kecilnya siswa nggak dididik lah intinya mah gitu ya, nggak dididik sama guru, ya mau jadi apa nanti sudah dewasanya gitu. Nah, jadi makanya sama dikasih ada guru BK di sekolah, ya setidaknya siswa tuh biar angka-angka apa ya kenakalan-kenakalan remaja teh bisa di diminimalisir lah gitu sama guru-guru BK misalkan seperti itu. Sama beda halnya kan kalau misalkan di sekolah itu nggak ada guru BK gitu. Nah itu kan gimana gitu kalau ada siswa yang nakal, siswa yang apa kan susah juga gitu. Ya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu sudah membantu saya menyelesaikan tugas saya dengan baik. Senang banget rasanya udah wawancara Ibu cuma lewat Zoom ya. Kalau ada yang ingin Ibu tanyakan untuk saya atau berikan untuk saya mungkin. Ya. Kalau ini untuk mata kuliah apa? Perkembangan profesi konseling. Gitu. Semester 2 ya? Berapa? Semester 2 mau ketiga. Ya. Ya paling ya saya mah itu memberi pesan aja mungkin ya buat Neng Nopi ya. Ya. Eh apa namanya perkuliahannya semoga dilancarin gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang nanti didapat selama perkuliahan bisa nanti diaplikasikan dengan benar di sekolah gitu ya. Jadi eh, Nopi sebagai guru BK di tahun-tahun selanjutnya gitu ya, yang profesional, yang baik, yang bisa menjadi sahabat siswa gitu.